Wahyu 12 ayat 11 menuliskan, "Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut." Ayat ini mengatakan bahwa mereka menang atas iblis, si penuduh, oleh darah Kristus, oleh perkataan kesaksian mereka, dan karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka. Tidak mengasihi nyawa bukanlah kondisi untuk menang atas iblis. Hal ini adalah dasar kita menang atas iblis. Tidak mengasihi nyawa bukan berarti bahwa kita harus mati. Beberapa orang yang tidak terikat dengan anak-anaknya tidak peduli bila mereka kehilangan anak-anaknya, tetapi mereka sangat takut kehilangan muka mereka. Mereka lebih memilih kehilangan 10 ons emas daripada harus menyerahkan 10 ons daging mereka. Orang-orang ini mengasihi dirinya sendiri. Mereka tidak dapat menang atas iblis. Iblis hanya takut pada orang yang tidak mengasihi nyawa mereka. Hanya orang-orang seperti ini yang ada di luar jangkauan iblis. Dasar untuk menang atas iblis adalah tidak mengasihi nyawa kita sendiri. Ketika Tuhan hidup di bumi, Dia tidak mempedulikan nyawanya sendiri. Karena itu banyak orang yang menganggap Dia gila. Mereka berpikir bahwa Tuhan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, dan bahwa Dia tidak tahu etika yang benar untuk makan. Hari ini kita semua sangat familiar dengan pengajaran tentang keteraturan hidup. Tidaklah salah untuk hidup tidak teratur, tetapi hidup yang tidak teratur secara tidak bertanggung jawab adalah sebuah dosa. Tidak mengasihi nyawa dan hidup tidak teratur adalah dua hal yang berbeda. Tuhan bisa saja makan di luar waktu normal. Dia dapat menyembuhkan orang kusta, bangun sebelum matahari terbit, atau berdoa sepanjang malam. Tetapi hal-hal itu dilakukan pada waktu ada keperluan khusus, dan hal-hal itu dilakukan untuk manfaat bagi orang lain. Makan dan tidur secara teratur bukanlah sebuah tanda keteraturan hidup itu sendiri. Keteraturan hidup adalah memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, makan saat seseorang harus makan, menahan diri untuk makan ketika seseorang tidak boleh makan, tidur saat waktunya tidur, dan bangun ketika harus bangun. Bila seseorang yang percaya tidak pernah berdoa atau berpuasa, hal ini adalah ekspresi dari mengasihi diri. Bila dia datang terlambat ke tempat ibadah dan mengikuti ibadah secara pasif, hal ini juga merupakan ekspresi dari mengasihi diri. Sebuah kesaksian dari seorang saudara yang melayani Tuhan. Saat itu ada seseorang yang sedang sakit, dan saudara itu mendoakan orang yang sakit itu. Saudara itu tahu bahwa Tuhan akan menyembuhkannya. Dan dia pun bertanya kepada orang yang sakit itu, apakah orang yang sakit itu mau untuk disembuhkan Tuhan? Orang yang sakit itu menjawab, "Saat aku sakit, orang lain mengasihi aku. Tetapi setelah aku sembuh, tidak ada orang yang mengasihi lagi." Saudara itu sadar bahwa orang yang sakit itu sebenarnya hanya ingin dikasihi. Banyak orang yang sakit karena mereka ingin dikasihi. Penyakit mereka bukanlah penderitaan yang dari luar, melainkan sesuatu yang disebabkan oleh diri sendiri. Mereka menanamkan penyakit atas dirinya sendiri. Di suatu hari yang lain, saat saudara yang melayani itu sedang sakit di rumah sakit, seorang pasien di ruangan sebelahnya sering merintih. Namun pola rintihannya mengikuti suara langkah kaki di tangga. Ketika ada suara langkah kaki di tangga, dia mulai merintih. Tetapi saat sunyi, rintihannya berhenti.
Dia merintih untuk mendapatkan simpati dari orang lain. Orang yang seperti ini adalah orang yang mengasihi nyawanya. Sangat memalukan bila orang-orang percaya mencari simpati yang seperti ini. Orang-orang ini tidak mengasihi orang yang lain selain dirinya sendiri. Banyak orang yang mengasihi dirinya. Mereka mengasihi suaranya sendiri, kesehatannya sendiri, harta miliknya sendiri, lebih dari jiwa orang lain. Tuhan tidak pernah dapat memakai orang yang seperti ini di dalam pekerjaannya. 2 Raja-Raja 4 ayat 17-37 menuliskan sebuah kisah. Ketika anak laki-laki dari perempuan Sunem mati, perempuan itu tidak menunggui anaknya yang mati, tetapi dia membaringkan anaknya dan pergi mencari Elisa. Surat Ibrani menuliskan bahwa perempuan itu menerima anaknya yang mati karena telah dibangkitkan. Dalam Kisah Para Rasul, Paulus mengundang penatua di Efesus untuk datang ke Miletus. Dia menenangkan mereka dengan perkataan dan bersaksi kepada mereka dengan berkata, "Dari kota ke kota, Roh Kudus menyatakan kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Paulus tidak menghiraukan hidupnya sedikit pun untuk nama Tuhan. Tuhan tidak bermaksud agar setiap orang dari kita menjadi martir, tetapi kita perlu memiliki hati seorang martir, yaitu orang-orang yang tidak mengasihi nyawanya sendiri. Paulus tidak mengasihi nyawanya sendiri, dan dia tidak sedikit pun menghiraukan nyawanya. Inilah sikap yang tepat untuk semua orang yang melayani Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 26, gereja di Yerusalem menulis surat kepada jemaat di Antiokhia tentang diutusnya Paulus dan Barnabas ke gereja di Antiokhia. Surat itu menuliskan bahwa mereka berdua adalah orang-orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam surat Filipi, Paulus menuliskan bahwa dia akan mengirimkan Epafroditus. Di sana dia juga menuliskan, sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Dalam salamnya kepada Priska dan Aquila, Paulus berkata kepada jemaat di Roma, "Sampaikan salam kepada Priska dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi." Semua orang-orang ini tidak mengasihi nyawanya. Mereka adalah teladan bagi kita, orang-orang yang percaya. 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2 menuliskan, "Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah." Pikiran untuk menderita adalah sebuah senjata. Bila seseorang dipersenjatai dengan pikiran yang seperti ini, dia tidak lagi hidup dalam hawa nafsu manusia, tetapi di dalam kehendak Tuhan. Hal ini bukan berarti kita harus mencari-cari penderitaan, juga bukan berarti mempermalukan diri sendiri. Kita harus melihat perbedaan antara penderitaan dan memiliki pikiran untuk menderita. Orang yang menderita
belum tentu adalah orang yang telah meninggalkan cinta dirinya. Tetapi orang yang memiliki pikiran untuk menderita telah meninggalkan cinta akan dirinya. Beberapa orang merasa lemah ketika mereka harus melewatkan makan. Mereka mengundurkan diri dari pekerjaan Tuhan begitu sakit kepala. Tuhan begitu dibatasi di dalam orang-orang ini. Tentu hal ini bukan berarti bahwa kita harus mengekspos diri kita terhadap resiko yang tidak perlu. Keberanian kita adalah sehubungan dengan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Dia tidak mengasihi dirinya sendiri. Karena itu dia menyerahkan dirinya untuk kita. Kita tidak seharusnya mengasihi diri kita untuk alasan ini. Mereka yang mengasihi diri tidak dapat mengasihi orang lain, karena mereka telah menghabiskan energinya untuk mengasihi dirinya sendiri. Matius 10 ayat 39 menuliskan, "Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Dulu iblis menyerang Ayub, sekarang dia menyerang orang-orang percaya. Untuk dapat menang atas iblis, kita perlu menyadari bahwa dasar dari kemenangan adalah tidak mengasihi nyawanya sendiri. Tuhan memberkati.